Haruki Nakano, seorang pria biasa-biasa saja yang tinggal bersama keempat saudarinya. Suatu pagi yang indah, dia dibangunkan oleh suara alarm setelah membantu adiknya yang bernama Yayoi belajar semalaman sampai ketiduran. Di waktu yang sama, dia juga dibangunkan oleh dua adik lain yaitu Uzuki dan Satsuki. Pagi-pagi begini digelitikin Haruki yang kegirangan tidak sengaja menyenggol bagian bawah Yayoi sampai dia terbangun lalu marah. Setelahnya, Mutsuki yang merupakan kakak tertua mereka meminta untuk tenang atau disumbangkan ke panti asuhan. Melanjutkan keributan di depan kamar mandi, mereka pun berangkat ke sekolah bersama dengan ceria. Malam harinya, ketika Haruki menonton film horor, dia melihat banyak mata aneh memelototinya di balik bayangan pintu yang membuatnya terkaget-kaget sampai bijinya lepas. Di sisi lain, Yayoi yang sedang ganti baju juga melihat hal yang sama dan ternyata itu merupakan ulah kedua mimi peri ini. Alasan mereka berdua melakukan itu adalah karena tugas sekolah yang menyuruh untuk mendeskripsikan seperti apa anggota keluarga mereka. Setelah semua orang berkumpul, mereka pun mulai mengerjakan tugasnya, dimulai dari Haruki yang suka bermain game, kurus kering, tidak suka olahraga, dan penakut tapi pintar walau suka menghayal. Untuk Yayoi, dia sangat jago dalam olahraga, namun otaknya kurang 1 sendok karena tidak minum susu ikan. Yang terakhir adalah Mutsuki, seorang kakak sempurna yang bisa melakukan semuanya. Sepulang sekolah, ternyata mereka berdua mendapat nilai terbaik dalam tugas sebelumnya. Esok harinya, sepulang sekolah ketika mau masuk ke kamarnya, Haruki langsung disambut oleh Mutsuki yang numpang tidur tanpa pakaian luar. Sedikit merinding, dia mencoba membangunkannya namun gagal. Baru keluar 5 detik, menemui adik-adiknya yang baru pulang, si Mutsuki tiba-tiba datang dengan pakaian lengkap walau kaos kakinya melorot sebelah. Pembantu membenarkannya, Haruki malah dikira mau aneh-aneh sehingga langsung dihantam oleh Yayoi. Malam harinya, saat mau mandi, Haruki memberikan Mutsuki handuk sebab kemarin Mutsuki lupa membawa pakaian dalam miliknya ketika mandi, di mana Haruki yang membantu malah dikira mau ngapain dan dihantam oleh Yayoi. Setelahnya, bukannya ganti baju, Mutsuki malah pergi ke kamar Haruki untuk membaca majalah, di mana ketika dinasehati, dia berkata tidak enak jika langsung ganti baju setelah mandi dan malah tertidur setelahnya. Beberapa hari setelahnya, mereka semua pergi berbelanja, di mana ketika Yayoi menyarankan untuk memberi beras terlebih dahulu, Haruki jadi teringat dirinya yang kesusahan saat membawanya. Sementara Mutsuki dan kedua bocil ini melihat-lihat sampel makanan sampai ketagihan. Penjaga toko yang mengira mereka tidak punya duit langsung memberikan hadiah. Setelah membeli bahan makanan lainnya, mereka pun pulang ke rumah dan lanjut makan bersama, di mana kedua bocil ini ketagihan sebab masakan calon istri saya memang sangatlah enak. Esok harinya, Satsuki yang menunggu Haruki pulang ke rumah meminjam manga yang baru dia beli. Sementara Satsuki membaca manga, si bocil satu ini malah menjepit rambut Haruki dengan jepitan jemuran. Selesai membaca, mereka berdua pergi main di luar dan lanjut menonton TV sebab anime favorit mereka sudah tayang. Sedang menonton, Yayoi yang pulang ke rumah menjelaskan bahwa ketika melakukan hal yang disukai, Satsuki tidak akan mendengarkan orang lain. Beberapa hari setelahnya, saat Haruki mau belajar di kamar karena ada ujian, dia lagi-lagi dikejutkan dengan si Mutsuki yang numpang tidur di sana. Berkata akan mengajari Haruki semuanya. Dia menolak sebab pikirannya kemana-mana, di mana setelahnya Yayoi datang dan meminta Haruki untuk mengajarinya sebab dia merupakan pengajar yang baik. Menyetujuinya, ketika belajar, ternyata si Yayoi ini tidak mengerti apapun yang diajarkan. Melihat hasil ujian Yayoi, ternyata dia sangat buruk dalam perkalian sehingga Haruki menyuruhnya untuk belajar itu terlebih dahulu. Di momen itu, kedua bocil ingin tidur duluan sebab sudah ngantuk, di mana mereka berkata bahwa dapat nilai terbaik dalam ujian matematika sehingga itu malah membuat Yayoi semakin depresi. Esok harinya, ketika ditanya hasil ujian, Yayoi langsung kabur sehingga Haruki menghentikannya yang malah berujung seperti ini. Di momen ini, Mutsuki yang datang sampai tidak bisa berkata-kata lagi ketika melihatnya.
Beberapa hari setelahnya, karena ada kelas renang, kedua bocil ini menggunakan seragam renang di ruangan sehingga memanfaatkan kesempatan ini, Yayoi meminta Mutsuki agar mengajak mereka semua untuk pergi ke pantai. Namun, karena ini musim dingin, tidak baik untuk pergi sekarang. Mendapat ide tidak masuk akal setelah Haruki pulang ke rumah. Dia melihat mereka semua memakai pakaian renang yang karena mukanya terlihat mesum. Yayoi langsung menghantamnya. Karena sudah terlanjur berpakaian seperti ini, mereka pun berendam di kolam kecil yang dipakai ketika masih bayi dulu. Namun, ketika Yayoi dan Mutsuki masuk, tempat ini terasa sempit sekali sebab pantat mereka terlalu giat. Walau begitu, mereka masih bisa bersenang-senang. Sampai ketika di sore hari, saat kedua bocil pulang, mereka bertiga kedinginan sebab terlalu lama berendam. Esok harinya, ketika membaca manga tentang dua saudari yang tidak sedarah sebab terlihat berbeda, Satsuki jadi penasaran apakah dirinya atau Uzuki lah yang merupakan anak pungut sebab tidak mirip. Datang ke tempat mereka, Haruki melihat kedua bocil ini sangat sedih di mana Satsuki langsung bertanya apakah dia merupakan anak pungut. Karena itulah Haruki menunjukkan foto milik Mutsuki ketika masih kecil yang terlihat mirip dengan Satsuki. Menyadari bahwa cuma dialah satu-satunya yang tidak ada kemiripan dengan orang tuanya, Uzuki menjadi sangat sedih dan terus mencari bukti kemiripannya dengan anggota keluarga yang lain. Di momen itu, Mutsuki yang melihat kejadian ini langsung menunjukkan foto milik nenek mereka saat masih kecil, di mana itu terlihat seperti Uzuki. Satu masalah selesai, Yayoi datang dengan sedih sebab dia mendapat nilai jelek lagi, sementara yang lain bagus sehingga dia mengira bahwa dia merupakan anak pungut sebab otaknya sangat kurang sekali. Esok harinya terlihat Uzuki tiba-tiba main peluk-peluk sampai bikin kaget di mana dia terlihat sangat bahagia hari ini. Karena duduk di sebelahnya, Haruki jadi curiga kalau Uzuki menaruh yang aneh-aneh di makanannya yang ternyata tidak. Selesai makan, ketika mau tidur lagi, dia melihat Uzuki yang sudah menunggu di kamarnya untuk dibacakan buku cerita. Di momen itu juga, Uzuki mengatakan bahwa dia menyukai Haruki yang tentu membuatnya kebingungan. Karena itulah, Satsuki menunjukkan kepada Haruki sebuah anime yang baru saja Uzuki tonton di mana itu tentang seorang adik yang suka mengerjai kakaknya. Karena sudah tahu alasannya, Haruki jadi tenang di mana suatu malam Haruki yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena ada Mutsuki yang berada di atasnya. Bertanya ada apa, Mutsuki meminta Haruki untuk menciumnya sebab di kelas dia disuruh untuk memerankan seorang putri di mana dia harus mencium sang pangeran. Karena dia tidak pernah mencium seseorang, dia pun tidak tahu caranya di mana ketika mereka mau melakukannya. Haruki yang merasa bersalah langsung menahan Mutsuki sebab mereka berdua saudara kandung. Mutsuki yang terdiam pun langsung kembali ke kamarnya yang karena tidak enak, Haruki datang untuk meminta maaf. Ternyata kejadian tadi karena Mutsuki teringat bahwa sebenarnya tidak ada adegan ciuman. Beralih ke malam berikutnya, di mana Haruki tepar di depan kamar Yayoi untuk meminta tolong sebab merasa tidak enak badan. Dibantu ke kamarnya, Haruki berterima kasih dan menyuruh Yayoi kembali ke kamarnya sebab dia akan ada ujian besok. Esok harinya, mereka sarapan bersama di mana Yayoi mengatakan bahwa Haruki sedang sakit. Sementara itu, Haruki yang mau pipis merasa panik sebab dia tidak bisa bergerak di mana bangun-bangun terlihat Yayoi berada di sampingnya dan langsung membantu Haruki pergi ke toilet. Tidak cuma itu, dia juga membantu Haruki ganti baju sampai mengusap keringatnya. Tentunya melihat hal ini, mereka bertiga terkejut sebab biasanya Yayoi selalu menghantam Haruki. Beberapa hari setelahnya, ketika mereka menonton film horor, sementara Haruki bermain game, Yayoi yang ketakutan tiba-tiba beralasan ingin tidur bersama dengan Haruki. Mengira bahwa Yayoi sakit, Haruki pun langsung membantu Yayoi ke kamarnya. Keluar dari sana, Haruki langsung diminta oleh bocil untuk mengantar ke toilet. Sekembalinya ke kamar, lagi-lagi ada Mutsuki yang numpang tidur di sana, di mana ketika dibangunkan, Haruki langsung dijadikan bantal guling olehnya. Di momen itu juga, ketiga orang ini ikutan numpang tidur di kamar Haruki yang sepertinya tidak buruk juga. Esok harinya, mereka semua pergi ke pemandian umum dengan bahagia. Di mana Haruki mulai membayangkan yang aneh-aneh. Berjalan pulang ke rumah, Haruki yang masih tidak waras membandingkan ukuran melon milik Yayoi dengan Mutsuki.
sehingga itu membuat Yayoi menangis dan pulang duluan.